menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. Creation
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana lama ya. Oh, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Father. We love you, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We come before you, God. We want to worship you, Lord. It doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you come for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father,
surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, Jesus, you are my Father, provider. You're my deliverer. Your presence embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your presence embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. We worship you. Father, we worship you. You are my Father. You are my Father, Lord. Jesus, your love, oh God, is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, oh God. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love is for me, oh God. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you.
You are my Father. You are my provider. You are my hope. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, ajar kami, biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Community Harvest Church, sudah lama banget ya nggak ketemu sama kalian semua di ibadah online YouTube, karena kita punya ibadah online Zoom gitu ya. Sebelum kita mau memberikan yang terbaik hari ini, saya mau mengambil sebuah ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tapi kali ini saya mau ambil ayatnya dari kitab Holy Bible yang NIV. Saya bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Oke, jadi di ayat ini dikatakan bahwa kita harus selalu bersukacita, rejoice always. Dan yang selanjutnya dia mengatakan bahwa pray continually, teruslah berdoa, gitu kan. Yang terakhir yang paling saya suka di ayat ini dikatakan give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mengucap syukurlah dalam segala situasi di dalam kehidupan kita, karena itu adalah hal yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kali ini itu sedikit berbeda. Saya mengambil ayat tentang give thanks. Padahal ceritanya kita mau memberikan persembahan gitu ya, bukan mengucap syukur. Tapi apa sih hubungannya mengucap syukur dan berterima kasih dan memberikan persembahan maksud saya? Yang pertama adalah ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, layaknya kita harus mengucap syukur karena kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama di ayat ini dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam setiap situasi kehidupan kita. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan kalian saat ini. Mungkin ada yang sedang di atas, ada yang sedang di bawah. Setiap orang pasti mengalami yang namanya fase kehidupan. Tapi yang saya percaya dan saya yakini, ketika kita percaya di dalam Tuhan, sebagai Tuhan yang menyediakan semuanya di dalam kehidupan kita, maka kita harusnya selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita mau memberikan persembahan yang terbaik, layaknya kita harus mengucap syukur. Karena sampai saat ini, Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tutup sebelum kita mau masuk di dalam doa persembahan dengan sebuah cerita gitu ya, sharing. Jadi akhir-akhir ini saya sedang menjalin hubungan kembali itu dengan teman-teman yang lama sudah saya nggak pernah kontak. Dan salah satunya itu saya sedang lagi hubungan gitu ya, lagi chat sama Jevon gitu. Dan ada satu kata-kata yang membuat saya sangat tertegur gitu. Satu kata-kata yang Jevon katakan kepada saya dan membuat saya tuh benar-benar kayak oh iya ya, benar ya apa yang dikatakan sama Jevon. Waktu itu saya tuh cerita, iya ya Von, sekarang itu seneng banget walaupun di masa PPKM kayak gini kita masih bisa makan, bisa kumpul sama keluarga, walaupun makanannya cuma sayur doang gitu kan di rumah. Kadang karena bosen, kita bosen gitu kan, mau masak apa kita bingung, yang tersedia cuma sayur, tapi kita merasa happy ketika kita bisa makan bareng sama keluarga dalam keadaan yang sehat tanpa sakit sedikit pun. Lalu dia bilang, iya C, segala sesuatu ketika kita itu melakukannya dengan mengucap syukur kepada Tuhan pasti rasanya itu berbeda.
Dan kali itu ketika saya membaca gitu ya, balasan dari Jewon, saya benar-benar merasa bahwa, oh iya ya, mungkin sudah lama ketika saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, atau persembahan, perpuluhan apapun itu, saya nggak pernah mengucap syukur sebelum memberikannya. Yang ada adalah, aduh, harus memberikan perpuluhan lagi, persembahan lagi, padahal kalau dihitung, semuanya masih kurang dan segala macam. Tapi benar, ketika saya mengaplikasikan hal itu, saya mengucap syukur sebelum memberikan yang terbaik. Saya mengucap syukur sebelum saya makan. Saya mengucap syukur sebelum saya beraktivitas gitu ya. Di hari yang baru, pagi hari saya mengucap syukur, saya mulai beraktivitas, semuanya itu berbeda. Maka yang di ayat ini katakan tuh benar saudara. Mengucap syukurlah di segala waktu. Saat ini sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Memberikan apa yang kami bisa, yang kami miliki kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati hati-hati setiap orang yang memberi. Biarlah mereka semua penuh dengan ucapan syukur, pemberian mereka penuh dengan ucapan syukur, sehingga setiap pemberian yang masuk ke dalam tangan Tuhan, itu boleh menjadi wangi-wangian yang harum untukmu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke saudara, selamat memberi. God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Men, shalom saudara sekalian. Saya sukacita hari ini kita boleh berkumpul lagi di dalam ibadah online service kita. Dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih jauh lagi, mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Biarkan hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, dan ketika benih itu boleh ditabur, boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan pengertian kepada setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang siap untuk belajar firman Tuhan hari ini bersama saya katakan amin. 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 Puji Tuhan gitu ya. Hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Give Thanks. Give Thanks. Sama-sama katakan dengan saya, Give Thanks. Ya, mengucapkan syukur atau mengucap syukur. Ini kata atau kalimat gitu ya yang seringkali kita dengar, seringkali kita ucapkan,
seringkali mungkin kita pikirkan, tapi begitu sulit untuk dikerjakan. Jadi mengucap syukur ini nggak semudah omongan kita, nggak semudah teori yang ada gitu loh. Cuman hari ini kita mau benar-benar belajar, kita mau renungkan firman ini, dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk boleh menuntun setiap kita, pribadi lepas pribadi, untuk kita boleh belajar terus mengucap syukur di dalam prosesnya Tuhan. Dan kalau kita mundur sedikit, di minggu lalu Ko Edwin sudah share tentang bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya, di dalam kehidupan pekerjaannya gitu ya. Bagaimana Tuhan itu membuat jalan, bukan lagi buka, tapi Tuhan membuat jalan. Ketika ada jalan yang tertutup, Tuhan membuat jalan yang baru. Tuhan memberikan jawaban demi jawaban atas setiap persoalan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru atas setiap masalah demi masalah yang dihadapi di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan membuat jalan, gitu ya, ada satu step lagi atau ada satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kerjakan, yaitu pengucapan syukur. Karena hal ini adalah satu hal yang seringkali dilupakan. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, ketika Tuhan sudah memberikan jawaban, memberikan pengharapan atas setiap permasalahan hidup kita, kita jadi seseorang yang lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa akan Tuhan, mungkin gitu ya. Kita lupa mengucap syukur, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita mungkin terlalu senang dengan apa yang sudah kita peroleh. Kadang kita terlalu happy dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita gitu ya. Dan perintah Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu adalah demikian, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Alkitab katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Satu perintah yang sebenarnya ingin gitu ya kita taati. Karena ini firman Tuhan, kita pasti ingin taati. Namun di dalam kenyataannya, di dalam realita hidup kita seringkali membuat hal itu nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena untuk mengucap syukur di dalam satu kondisi yang tadi saya katakan menyenangkan, atau di dalam satu kondisi yang oh ya kita sudah bebas dari permasalahan kita, itu aja kadang kita lupa. Itu aja kadang kita sulit untuk menaikkan ucapan syukur kita. Apalagi di dalam satu kondisi kehidupan kita yang kita harus menghadapi kondisi sulit atau melewati satu kondisi yang nggak sesuai ekspektasi kita. Bagaimana dengan hal yang demikian? Apakah kita masih bisa mengucap syukur gitu loh? Jadi kita pengen menaati, cuman bener-bener sulit. Lalu bagaimana gitu ya kita dapat mengucap syukur pada hal-hal yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita. Tapi anehnya justru inilah yang merupakan kehendak Allah untuk kita kerjakan di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab jelas katakan kita perlu mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi segala hal itu berbicara tentang hal yang baik, tentang hal yang buruk, tentang hal yang mungkin gak menyenangkan, gak sesuai ekspektasi kita. Tuhan katakan, Tuhan mengajari setiap kita bahwa kita perlu untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala kondisi, di dalam segala musim kehidupan kita. Lalu lanjut, Alkitab katakan sebab itulah yang jadi kehendak Allah. Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur di dalam hidup kita dalam segala kondisi yang ada. Itu jadi kehendak Tuhan. Jadi dikatakan ayat ini itu merupakan kehendak Tuhan untuk kita mengucap syukur. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, kita tetap harus belajar untuk mengucap syukur. Ayat ini gak memberi kita pilihan gitu loh. Ayat ini bukan mengatakan mengucap syukurlah di dalam kondisi yang baik. No, Alkitab bukan katakan demikian. Alkitab juga tidak katakan mengucap syukurlah di dalam kondisi yang gak baik. Bukan juga demikian. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi tidak ada pilihan. Dan hal ini jadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengucap syukur,
berarti kita sedang tidak di dalam kehendak Allah, sedang mengingkari atau sedang gak taat sama perintah Tuhan. Jadi apa implikasi ayat ini? Jadi ini berarti bahwa dengan tidak mengucap syukur gitu ya, dalam segala hal kita sedang berada di luar jalur Allah. Kita sedang memberontak terhadap kehendak Allah di dalam hidup kita, gitu ya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pengucapan syukur di dalam segala hal, gitu loh. Pengucapan syukur dalam segala hal. Tetapi gitu ya, apakah hal itu mungkin untuk kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasih mungkin meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita ini didiagnosa dokter, waduh kamu punya sakit yang nggak bisa sembuh, atau kamu ini menderita penyakit bawaan yang bisa membawa kematian dan lain sebagainya gitu ya, atau kita sedang mengalami satu kecelakaan yang membuat hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Guys, mengucap syukur itu bukan sesuatu yang mudah. Jangankan gitu ya, mengucap syukur dalam waktu yang sulit. Kadang seperti yang saya katakan di awal, ketika Tuhan buka jalan, ketika Tuhan sudah memberikan jalan bagi setiap kita seringkali lupa untuk mengucap syukur. Kita seringkali mengabaikan Tuhan dan lebih memilih kesenangan dan lebih memilih menikmati apa yang sudah Tuhan berikan tanpa kita menaikkan ucapan syukur kita. Jadi sekali lagi ini memberitahu kita bahwa mengucap syukur itu bukan satu pilihan gitu ya, bukan satu persoalan perasaan, tapi benar-benar pengucapan syukur itu adalah berbicara tentang persoalan ketaatan. Karena Tuhan jelas tadi katakan mengucap syukur dalam segala hal. Tinggal kita mau taat atau enggak, tinggal kita mau menjalaninya atau enggak. Memang enggak mudah, tapi Tuhan yang pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita ketika kita mau belajar untuk mengucap syukur. Dan hari ini saya mau share ke teman-teman sekalian gitu ya, ada 3 poin, ada 3 hal yang menjadi dasar mengapa kita perlu mengucap syukur. Karena apa? Karena seringkali ketika di dalam hidup gitu ya, kita akan lebih mudah menjalaninya atau kita lebih mudah belajar ketika kita ini mengerti apa yang menjadi alasannya, ketika kita mengerti apa yang menjadi dasarnya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengapa kita perlu untuk belajar mengucap syukur, mengapa mengapa pentingnya, atau mengapa Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukur adalah persoalan ketaatan, bukan pilihan, bukan persoalan yang lain-lain gitu. Jadi ini berbicara benar-benar tentang ketaatan gitu loh. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur karena rencana Tuhan selalu baik. Sama-sama katakan selalu baik. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena rancangan Allah tidak pernah jahat bagi setiap kita. Rancangannya selalu baik. Tuhan katakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dikatakan Allah itu mengetahui, tahu benar gitu. Dia Alfa, dia Omega, dia mengetahui awal cerita hidup kita sampai dengan akhirnya. Itu sebabnya kalau kau sadar gitu ya akan hal ini, kita akan belajar untuk mengucap syukur lebih mudah. Karena apa yang terjadi pada hidup kita itu indah pada waktunya. Karena planning Tuhan itu selalu indah buat hidup kita. Ada sebuah kesaksian gitu ya di tahun 1980. Jadi ketika itu ada seorang anak muda yang di dalam hidupnya dia begitu cinta Tuhan, ibadahnya luar biasa,
dia rajin banget gitu ya ibadah, sukacita ketika beribadah, dia lompat-lompat, dia menari, dia menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia penuh, seorang pemuda yang penuh dengan semangat. Dalam sebuah ibadah malam gitu ya, dia memuji Tuhan, dan kemudian setelah itu ibadah berakhir dan dia pulang sambil berjalan kaki di trotoar di satu jalan gitu ya. Kemudian dia terus memuji Tuhan. Ketika dia pulang, dia bahkan memuji Tuhan. Luar biasa pemuda ini. Karena begitu senangnya gitu ya kepada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang pengendara mobil yang nggak tahu gitu ya siapa, dari mana, nggak tahu gitu ya, tiba-tiba menabrak pemuda ini. Karena orang yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Singkat cerita, ketika tabrakan itu terjadi, membuat kaki si anak muda ini akhirnya harus diamputasi di rumah sakit karena mengalami pendarahan dan kerusakan yang begitu hebat. Pertanyaannya, apakah saudara bisa mengucap syukur kalau kita ada di dalam kondisi yang demikian? Saya pun tanya ke dalam diri saya, apa aku masih bisa mengucap syukur dalam kondisi yang demikian? Di saat itu pemuda ini benar-benar marah sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku ini gak pernah nakal, aku ini gak pernah mengecewakan Engkau. Aku senantiasa beribadah, aku senantiasa memuji meninggikan nama-Mu. Tapi kenapa? Dia terus bertanya, kenapa, dan kenapa? Why? Kenapa aku sampai ditabrak kayak gini? Kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupku? Pemuda ini bertanya kepada Tuhan sambil dia mulai menyalahkan Tuhan. Kemudian singkat cerita gitu ya, setelah sembuh, akhirnya dia dipakaikan kaki palsu. Dan karena kejadian itu akhirnya dia memutuskan untuk dia tidak lagi mau datang ke gereja karena kekecewaannya begitu luar biasa sama Tuhan. Dia berpikir bahwa apa yang sudah dia berikan kepada Tuhan itu nggak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, apa yang terjadi dalam hidupnya itu nggak sebanding. Jadi ada satu kekecewaan, dia kecewa sama Tuhan dan dia memutuskan untuk aku nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau memuji Tuhan lagi karena kekecewaannya begitu luar biasa. Hingga satu waktu gitu ya, tahun demi tahun dia lalui, hingga suatu waktu akhirnya pemuda ini rindu gitu ya, kembali lagi ke gereja. Dia memiliki satu kerinduan, dia kangen atmosfer gereja dan dia mulai mencoba untuk kembali lagi ke gereja, memuji Tuhan, beribadah, dia melayani Tuhan dan mulai ada semangat lagi. Setelah kekecewaan yang begitu lama, dia mulai kembali. Dan pada satu kali ibadah gitu ya, dia dilayani oleh salah seorang pendeta yang mengadakan satu altar call. Akhirnya dia dipanggil maju ke depan untuk dia melayani Tuhan. Dan pada hari itu dia maju dan dia berlutut, dia memutuskan untuk dia kembali kepada Tuhan. Dia melepaskan setiap kekecewaannya, dia meletakkan setiap kekecewaannya di dalam tangan kasih Tuhan, dan dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh hidupnya. Nah, setelah itu gereja mengutus pemuda ini untuk pergi misionaris ke daerah Afrika gitu ya. Dan anak muda ini dipilih untuk pergi ke area Afrika untuk melayani di sana. Karena tadi setelah dia altar call, dia menerima, dia memutuskan untuk kembali, akhirnya dia melayani full time gitu ya. Dan gereja mengutus dia untuk pergi ke Afrika, daerah Afrika gitu ya, untuk melayani di sana. Akhirnya dia persiapan untuk melayani di daerah Afrika, satu daerah terpencil. Dia sudah siap, dia cinta Tuhan luar biasa waktu itu. Dan akhirnya dia berangkat masuk ke dalam sebuah pedalaman Afrika. Dan di sana ternyata dia menemui bahwa daerahnya masih animisme.
belum ada orang yang kenal Tuhan. Jadi animisme ini penyembah-penyembah pohon, penyembah-penyembah batu yang model-model demikian. Kalau kalian belajar tentang sejarah sejarah waktu SMP atau SD, dia animisme, belum kenal Tuhan. Dia masuk ke daerah itu, anak muda ini masuk ke daerah itu, tapi nyatanya pada saat itu dia ditangkap, dia dikurung untuk menjadi makanan bagi pesta adat orang di daerah sana. Yang awalnya mau memberitakan kebenaran, gitu ya, diutus sama gereja, dia berpikir bahwa oke, aku mau kembali sama Tuhan, aku mau melayani Tuhan lagi. Mulai ada gairah, meletakkan setiap kekecewaannya, sampai dia pergi ke Afrika, ke pedalaman tersebut. Tapi naas gitu ya. Loh, anak muda ini berpikir, loh kok jadi kayak gini? Orang-orang yang mau dilayani ternyata masih animisme. Bahkan dia ditangkap, dia dikurung untuk menjadi makanan bagi pesta adat orang daerah sana. Mereka lihat gitu ya, orang-orang daerah sana melihat, wah anak muda ini putih, bersih, dan badannya besar. Jadi mereka bilang ini makanan yang enak, dagingnya banyak gitu ya. Dan kemudian singkat cerita, setelah dia dikurung, ditahan, hari pesta adat pun tiba. Pada hari pesta adat tersebut, orang Afrika yang ada di sana, orang pedalaman yang ada di sana, itu mereka mencoba untuk memotong. Bagian pertama yang dipotong itu adalah kaki palsunya. Ternyata jadi setelah kejadian yang lampau, dia memakai kaki palsu, dan pada saat dia di Afrika ini, orang-orang di sana mulai mencoba memotong bagian tubuh, dan pertama kali orang Afrika memotong bagian kaki palsunya gitu ya. Jadi yang dipotong pertama adalah kaki palsunya. Dan pada saat itu orang-orang Afrika itu mulai melihat bahwa mereka lihat tidak ada darah keluar dari kaki pemuda ini, dari kaki anak ini, dan kakinya nggak bisa putus. Meskipun dipotong sebagaimana rupa, kakinya nggak bisa putus gitu loh, karena kaki palsu, nggak mengeluarkan darah. Sampai pada akhirnya orang-orang Afrika itu mengatakan demikian. Mereka bilang, wah orang ini atau anak muda ini adalah dewa, dan akhirnya semua menyembah dia, semua menyembah anak muda ini. Disitulah dia memberitakan Injil. Anak muda ini mulai melayani banyak orang. Dia mulai menceritakan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya. Dia berlutut dan mengucap syukur pada saat itu, karena dia ingat bahwa apa yang terjadi waktu lalu itu jadi suatu persiapan atau satu bekal ketika dia harus melayani di daerah Afrika ini. Dia nggak pernah bayangin kalau kakinya pada saat itu nggak diamputasi, apa yang terjadi. Mungkin ketika dia masuk ke pedalaman Afrika itu, dia ditangkap, dan pada hari itu dia sudah mati dimakan banyak orang, mungkin gitu ya. Tapi ketika dia mulai berpikir ke belakang, dia mundur sedikit, dia ingat, wow, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tuhan bekerja begitu indah di dalam hidup anak muda ini. Sampai pada akhirnya orang-orang di sana boleh mengenal Kristus. Sampai orang-orang di sana boleh menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Yang awalnya animisme, mau memotong kaki yang ada, sampai pada akhirnya keselamatan boleh mereka peroleh. Wow, cerita Tuhan begitu luar biasa. Anak muda ini dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saat itu dia belajar yang namanya mengucap syukur. Dia berterima kasih karena kakinya hancur waktu itu dan menjadi sebuah kaki palsu. Sehingga dengan kaki palsu itu dia bisa menyelamatkan beribu-ribu jiwa untuk kerajaan sorga. Dia dapat mengucap syukur. Kalau kita lihat gitu ya, rencana Allah bukan rancangan yang kecelakaan, tapi di mata kita mungkin ini adalah sebuah kecelakaan. Endingnya kita nggak pernah tahu. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi satu masalah yang berat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang ada di dalam satu kesulitan. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi saat ini. Mungkin itu akan menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Sama seperti pemuda ini. Saat itu dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku melayani engkau?
Aku memberikan yang terbaik buat engkau. Tapi kenapa sampai kakiku harus diamputasi? Dia selalu tanya sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Tapi di akhir ceritanya, pemuda ini akhirnya mengerti gitu ya, kenapa Tuhan mengerjakan hal itu. Dan dia memutuskan untuk mengucap syukur. Karena kalau sampai dia nggak ditabrak, kakinya nggak diamputasi, kakinya nggak hancur, dia akan mati di tangan orang Afrika, dan nama Tuhan pun tidak akan tersebar luas. Orang-orang di sana pun gak akan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sekali lagi, rancangan Tuhan begitu indah. Rancangan Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Yeremia, sekali lagi gitu ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengerti, Dia Alfa, Dia Omega. Kita perlu mengucap syukur karena rancangannya dalam hidup kita selalu baik. Bukan satu rancangan kecelakaan, rencananya selalu baik dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena Allah punya rencana yang indah bagi setiap kita. Rancangannya yang luar biasa, kayak sudah diceritakan gitu loh, sudah ditulis. Bagaimana awal hidup kita sampai akhir hidup kita, Tuhan sudah menulis semuanya itu, dan itu indah pada waktunya. Yang kedua alasannya, mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang kedua, mengucap syukur berarti kita percaya penuh kepada kuasa Allah. Semua manusia gitu, selama mereka masih hidup pasti akan mengalami yang namanya masalah. Nggak mungkin gitu ya, hidup tanpa masalah itu nggak mungkin. Bahkan orang yang punya kekayaan sebanyak apapun, mereka tentu menghadapi satu masalah. Mereka tetap punya masalah. Orang yang hidupnya enak pun tetap punya masalah. So, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tentu menghadapi masalah demi masalah. Namun pertanyaannya, mengapa kok ada orang yang sukacita meskipun mereka ada di dalam satu masalah? Kan banyak itu ya. Mungkin di dalam hidup kita lihat, wah orang ini kayak hidup tanpa masalah. Sering nggak dengar kalimat yang demikian? Oh, kayaknya orang ini nggak punya masalah ya dalam hidupnya. Hidupnya enak-enak aja, nyantai-nyantai aja. Mungkin kita pernah bertanya demikian. Dan jawabannya karena mereka menentukan pandangan mereka kepada Tuhan, bukan pada masalah yang mereka alami. Mereka menentukan pandangan mereka kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang mereka alami. So, alasan yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur berarti kita percaya penuh sama Tuhan. Ketika kita menghadapi satu kesulitan gitu ya, dan di saat itu kita mulai melihat kesulitan bukan kepada Tuhan, kita mulai melihat kepada masalah yang ada bukan kepada Tuhan, di saat itu hati kita mulai berat untuk mengucap syukur. Di saat itu kita mulai down, kita mulai gak punya pengharapan, kita mulai kehilangan arah. Kita mulai tanya ke Tuhan, Tuhan ini sungguhan tak? Tuhan bener tak ini? Apa yang terjadi dalam hidupku ini bener tak? Atas seizin Tuhan. Kita mulai tanya sama Tuhan. Tapi yang Alkitab mau ajarkan kepada setiap kita, ketika kita menghadapi satu kesulitan, ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang Alkitab mau ajarkan, Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, jangan melihat kepada permasalahan yang ada, jangan melihat kepada kesulitan kehidupanmu, tapi pandanglah kepada Tuhan yang sumber kekuatan itu. Pandanglah kepada Dia, minta jalan keluar gitu ya. Maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Mengucap syukur berarti kita percaya penuh. Percaya penuh itu percaya total, tanpa setengah-setengah pada kuasa Tuhan. Guys, mari percaya penuh. Mari belajar mengucap syukur. Pengucapan syukurmu itu akan membawa hidup kita semakin percaya, semakin utuh di dalam Kristus gitu loh.
Ketika kita menghadapi kesulitan yang satu, kita mau belajar mengucap syukur, Tuhan kasih jalan keluar. Ketika kita menghadapi permasalahan yang lain, gitu ya, akhirnya kita mulai kebentuk jadi seorang pribadi yang terus belajar mengucap syukur, even itu dalam keadaan yang baik maupun buruk. Dan di saat itu kita mulai meletakkan Tuhan di atas permasalahan kita, bukan meletakkan permasalahan kita di atas Tuhan. Amen. Jadi ayo belajar mengucap syukur. Gak gampang, tapi mari belajar bersama-sama. Dan saya berdoa biar Roh Kudus yang boleh terus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Poin saya yang terakhir, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucapkan syukur itu adalah kunci dari multiplikasi terjadi. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke-14, gak usah dibaca semua, ini tentang cerita Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke-14. Nggak usah dibaca semua, saya bacakan beberapa ayat aja. Di ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi kita bisa lihat gitu ya, ini ada satu masalah ketika banyak orang mengikut Tuhan, pelayanan Tuhan, Tuhan mengajarkan firman kepada setiap orang-orang tersebut, ada muncul satu masalah. Filipus berkata kepada Tuhan, di manakah kita akan membeli roti supaya kita dapat memberi makan setiap mereka. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Ini cerita yang sebenarnya sering kita dengar di sekolah minggu. Lanjut di ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi laki-laki aja 5.000, belum perempuan, belum mereka yang sudah menikah dan memiliki anak gitu ya. Lompat langsung di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, roti yang tadi dibawa anak kecil, 5 roti 2 ikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka melakukan hal yang disuruh Tuhan, melakukan hal yang demikian. Mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow. Kita bisa lihat ayat yang ke-11. Yesus mengambil roti itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengucap syukur. Sekali lagi dia mengucap syukur. Lalu dia membagi-bagikannya. Dan sampai ending ceritanya kita tahu bahwa ada surplus 12 bakul gitu ya. Wow, luar biasa bukan? Mengucap syukur itu kunci multiplikasi boleh terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau ada dalam satu kondisi yang sulit, ayo belajar mengucap syukur. Mari bersama belajar untuk mengucap syukur. Karena pengucapan syukur kita adalah sebuah kunci untuk multiplikasi terjadi dalam hidup. Percepatan demi percepatan Tuhan ingin kerjakan. Percepatan satu jalan keluar sudah ingin Tuhan berikan dalam hidup kita. Tinggal Tuhan itu ingin kita sadar dulu. Tuhan itu ingin kita punya sikap hati yang benar dulu. Tuhan ingin kita punya cara pandang yang benar dulu sebelum kita boleh memperoleh jalan keluarnya. Jadi Tuhan punya nggak jawaban? Tuhan punya jawaban. Tuhan bisa nggak memberikan mujizat instan? Bisa kok Tuhan memberikan mujizatnya instan. Tapi bukan itu yang terpenting.
Yang lebih penting daripada itu, Tuhan ingin kita belajar untuk mengucap syukur dulu, untuk kita punya hati yang benar-benar oke Tuhan, aku memutuskan untuk aku mau taat di dalam segala kondisi kehidupan kita. Aku mau belajar untuk terus mengucap syukur. Kita perlu punya hati yang demikian dulu, baru Tuhan lakukan mujizat demi mujizat yang besar dalam hidup kita. Mujizat untuk keluarga kita, pemulihan untuk ekonomi kita, mujizat untuk kuliah kita, untuk studi kita, setiap jalan keluar bagi permasalahan hidup kita. Tuhan mau berikan semuanya itu. Tapi yang Tuhan gak mau adalah sesuatu yang instan. Tuhan mau proses hidup kita. Tuhan mau kita belajar untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Amin. Jadi sekali lagi guys, mari belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bukan persoalan perasaan, mengucap syukur bukan persoalan pilihan gitu ya. 1 Tesalonika 5 tadi katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi bukan pilihan. Tuhan sudah mengatakan hal yang jelas. Mengucap syukur dalam segala hal, even baik ataupun buruk, engkau perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, ini berbicara tentang ketaatan gitu ya. Mengucap syukur ini berbicara tentang ketaatan. Ketika kita memilih untuk mengucap syukur, maka kita taat pada kehendak Tuhan. Saya berdoa biar Roh Kudus yang boleh terus bekerja dalam hidup kita, boleh menuntun kita gitu ya. Ini bukan hal yang mudah, tapi mari belajar bersama. Kita sudah belajar 3 alasannya mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang pertama, kita perlu mengucap syukur karena rancangan Tuhan selalu baik. Yang kedua, kita perlu mengucap syukur karena pengucapan syukur adalah sebuah tanda gitu ya, bahwa kita ini percaya penuh sama Tuhan. Kita percaya total sama Tuhan, bahwa Tuhan punya jawaban atas permasalahan hidup kita. Dan yang terakhir adalah pengucapan syukurmu itu yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kunci dari sebuah multiplikasi, kunci dari sebuah percepatan yang Tuhan mau berikan dalam hidup setiap kita. So guys, 3 hal ini yang perlu kita renungi dan jadi dasar kita untuk kita terus belajar mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kau yang luar biasa, Allah yang setia dalam hidup kami. Bapa, hari ini biar Roh Kudus-Mu yang boleh mengajarkan kepada setiap kami untuk kami belajar terus mengucap syukur Tuhan. Untuk kami terus belajar untuk menaikkan setiap cinta kasih kami kepadamu. Dan kami mau belajar untuk taat Tuhan, senantiasa taat pada pengucapan syukur kami. Ketika Tuhan buka jalan, ketika kita ada di dalam kondisi yang gak baik sekalipun, kami mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman, dan hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami mau belajar untuk terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So guys, jangan lupa untuk terus mengucap syukur karena Dia selalu baik di dalam hidup setiap kita. Amin. God bless you.